Setiap manusia pasti pernah jatuh, kalah, terpuruk, atau merasa dunia ini tidak adil. Ada yang kehilangan harta, kehilangan kepercayaan, dikhianati, atau kehilangan semangat hidup. Tapi tahukah engkau, dalam Islam, tidak ada istilah mati sebelum waktunya, tidak ada istilah kehilangan segalanya. Karena selama Allah masih ada, maka harapan itu belum mati. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Q.S. Yusuf, 87. Ayat ini bukan sekadar hiburan, tapi strategi spiritual untuk membalikkan keadaan. Islam mengajarkan kita cara keluar dari kejatuhan dengan sistem yang sempurna, mengubah duka menjadi doa, dan gagal menjadi jalan menuju keberhasilan. Bab 1. Pahami bahwa kejatuhan adalah ujian, bukan akhir. Allah tidak menurunkan cobaan kecuali sesuai kemampuan hambanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Q.S. Al-Baqarah 286. Artinya, jika engkau diuji, itu bukan karena Allah ingin menghancurkanmu, tapi karena Allah sedang melatihmu menjadi lebih kuat. Perhatikan bagaimana para nabi diuji. Nabi Ayub AS kehilangan segalanya, harta, anak, dan kesehatan. Tapi beliau tidak mengeluh. Ia berkata, "Sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan engkau adalah Tuhan yang maha penyayang." Q.S. Al-Anbiya 83. Maka Allah kembalikan semua yang hilang, bahkan berlipat ganda. Nabi Yusuf AS dijebloskan ke sumur, dijual sebagai budak, lalu difitnah. Namun karena kesabarannya, Allah jadikan ia penguasa Mesir. Jadi, membalikkan keadaan dimulai dari mengubah cara pandang terhadap ujian. Bukan, kenapa aku diuji, tapi apa yang Allah ingin ajarkan padaku dari ujian ini. Bab 2. Kembalikan semua kepada Allah ketika dunia menolakmu. Jangan buru-buru membalas, kembalilah kepada Allah. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta." Hari Bukhari dan Muslim. Kunci pertama membalikkan keadaan adalah menyandarkan segalanya kepada Allah, bukan pada manusia, bukan pada uang, bukan pada kekuatan diri. Lihatlah bagaimana Rasulullah di saat terpojok di Gua Sur, ketika kaum Quraisy mengepung. Abu Bakar berkata dengan cemas, "Wahai Rasulullah, mereka sudah di atas gua." Rasul menjawab tenang, "Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Q.S. At-Taubah 40. Itulah momen pembalikan, dari keadaan terdesak menjadi awal kemenangan hijrah ke Madinah. Ketika manusia berpegang pada tali Allah, keadaan paling buruk pun bisa jadi jalan ke arah terbaik. Bab 3. Perbaiki diri sebelum memperbaiki dunia. Seringkali, keadaan tak berubah bukan karena Allah lambat menjawab doa, tapi karena kita belum berubah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Q.S. Ar-Ra'd 11. Ayat ini bukan teori, tapi hukum spiritual yang pasti. Kalau engkau ingin membalikkan keadaan, dari miskin jadi cukup, dari gagal jadi berhasil, dari gelap jadi terang, mulailah dari mengubah dirimu sendiri. Periksa, apakah sholatmu sudah tepat waktu? Apakah rezekimu masih bercampur dengan yang haram? Apakah lisannya masih mudah menyakiti? Apakah hatimu masih dipenuhi iri dan dendam? Kalau iya, maka bersihkan dulu itu, karena keberkahan dan perubahan datang setelah taubat dan perbaikan diri. Bab 4. Gunakan senjata rahasia. Orang beriman dalam Islam, ada 3 senjata yang bisa membalikkan keadaan bahkan saat semua pintu tertutup. 1. Doa di sepertiga malam. Rasulullah bersabda, "Tuhan kita turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir, lalu berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, akan aku kabulkan." Hari Bukhari dan Muslim. Di waktu itulah takdir bisa berubah, hati bisa tenang, dan rahmat Allah turun tanpa batas. 2. Sedekah dalam kesempitan. Rasulullah bersabda, sedekah itu dapat memadamkan murka Allah dan menolak bala. Hari Tabrani. Jangan tunggu kaya untuk berbagi. Sedekah justru paling dahsyat saat engkau dalam kesulitan, karena disitulah letak ujian keikhlasanmu. 3. Istighfar dan taubat yang terus-menerus. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, "Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan lebat kepadamu, memperbanyak harta dan anak-anakmu." Q.S. Nuh 10-12. Istighfar bukan hanya menghapus dosa, tapi membuka pintu rezeki dan keberuntungan.
Bab 5. Bangkit dengan tindakan nyata. Islam bukan hanya agama doa, tapi juga agama kerja keras. Rasulullah dan para sahabat tidak menunggu keajaiban datang. Mereka berjuang, berkorban, dan bergerak. Ketika engkau ingin membalikkan keadaan, jangan hanya berkata, "Aku pasrah kepada Allah," lalu diam. Tapi katakan, "Aku pasrah kepada Allah," lalu bergerak dalam ketaatan. Bangkitlah dari malas menjadi rajin. Bangkitlah dari putus asa menjadi harapan. Bangkitlah dari dosa menjadi taubat, karena Allah mencintai hamba yang berusaha. Dan bahwa manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Qs. An-Najm 39. Bab 6. Jangan balas dendam, tapi balas dengan perbaikan. Ketika seseorang menyakitimu, jangan buru-buru membalas. Jadikan kesakitanmu bahan bakar untuk memperbaiki diri. Rasulullah tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Bahkan ketika beliau kembali ke Mekah setelah diusir bertahun-tahun, beliau berkata kepada musuh-musuhnya, "Pergilah, kalian bebas." Inilah puncak membalikkan keadaan, dari dibenci menjadi dihormati, dari diusir menjadi pemimpin, dari hina menjadi mulia. Karena beliau menaklukkan bukan dengan pedang, tapi dengan ampunan dan kasih. Bab 7. Bersabar. Karena waktu adalah ujian. Kadang keadaan belum berubah bukan karena Allah tidak mau, tapi karena waktunya belum tiba. Seperti benih yang ditanam, ia tidak langsung tumbuh, butuh waktu, air, dan cahaya. Allah berfirman, "Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik." Qs. Hud 115. Sabar bukan berarti diam. Sabar adalah terus berjuang tanpa kehilangan harapan. Penutup. Rumus membalikkan keadaan dalam Islam. Jika engkau ingin hidupmu berbalik dari gelap menuju terang, peganglah rumus ini. Sadarilah bahwa ujian bukan akhir, tapi awal perubahan. Kembalikan semua kepada Allah. Perbaiki diri, bersihkan hati. Gunakan doa, sedekah, dan istighfar. Bergerak dengan ikhtiar dan sabar. Balas keburukan dengan kebaikan. Percayalah, waktu Allah selalu tepat. Ketika semua langkah ini kau jalankan, maka Allah akan membalikkan keadaanmu, sebagaimana Dia membalikkan malam menjadi siang, air menjadi hujan, dan duka menjadi bahagia. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Qs. Al-Insyirah 6.